bro, selamat datang di broadcast UYM. Informasi dapat dicari, tapi informasi sedetail ini hanya di Broadcast Universitas Yatsy Madani. Alright, kembali lagi bersama saya Ilham Jaya Sakti dari Fakultas Teknologi dan Bisnis Prodi Bisnis Digital. Nah, kita udah lama banget nggak podcast ya, karena mahasiswa kita libur gitu loh. Kita ada libur semester kemarin dan kita juga mau liburan. Tapi kita bakal podcast yang spesial banget di episode apa lagi kalau bukan di episode OC, obrolan cerdas, edukatif dan halu. Oke. Di OC kali ini kita bakal kedatangan mahasiswa spesial banget, kakak-kakak senior mahasiswa yang bisa dibilang baru pulang dari Jepang. Ya. Without any further ado, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut ini dia kakak mahasiswa yang magang dari Jepang. Silahkan duduk. Aduh, rame juga. Alhamdulillah ya semuanya. Silahkan duduk kak. Duduk. Oke, kita sebelum mulai kita kenalan dulu ya kak ya. Oke. Kakak semua apa kabar? Baik. Oke. Mungkin kita kenalan dulu. Mulai dari yang mana nih? Yang terdekat dulu. Dari yang terdekat dulu. Boleh kakak? Hai minasan konnichiwa, nama saya Julia Lestari. Selanjutnya, Konnichiwa minasan, nama saya Safira. konnichiwa minasan, Arusita desu. Konnichiwa minasan, Seira desu. Konnichiwa, Farida desu. Oke, berarti ini kak Julia, kak Fira, kak Sheila. Kak Sita, ini Kak Sheila, ini Kak Fahrul. Oke, Kak Fahrul dan teman-teman ini dari program studi keperawatan ya? Iya. Semester 7 kalau Delapan. Oh, udah 8. Berarti bentar lagi wisuda dong? Ya, betul sekali. Oke. Terus berarti bentar lagi wisuda. Oke. Nah, aku kan denger nih, kakak ini kan baru selesai magang dari Jepang. Itu tuh berapa tahun? Berapa lama? Satu tahun. Itu berarti dari semester 6 Ya, awal sampai 8 awal juga. awal. Ya, akhir bisa dibilang ya akhir. Ini aku mau nanya nih, ini bebas sih siapa yang mau jawab. Bisa diceritain gak sih kak awalnya gimana kakak tuh bisa magang ke Jepang itu? Awalnya itu tuh jadi Yatsy ini menawarkan program magang MOU antara pihak panti lansia yang ada di Jepang dengan Universitas Yatsy Madani, dan kami tertarik. Kebetulan waktu itu yang ikut tuh banyak banget ya, cuma setelah mengikuti prosesnya gitu satu persatu ada yang mundur gitu, karena mungkin ada yang nggak disetujuin orang tuanya gitu. Terus ada juga mungkin kendala di ekonomi ya, karena cukup menguras banyak biaya juga sih. Jadi Mungkin ada yang mau nambahin Iya, juga. ada yang mau ditambahin gitu. Tapi tadi pertanyaan apa? Gimana awalnya nih kak? Kan tadi kan kalau dari Kak Julia dari UYM sendiri kan sudah membuat MOU dengan perusahaan yang di Jepang. Nah kalau dari Kak Julia sendiri tuh tertarik awalnya, terus Kak Julia dari cerita kayak tadinya banyak, cuman ada yang gugur gitu. Kalau dari kakak sendiri yang lain ada? Ya mungkin aku nambahin dikit. Kalau misalkan program itu yang benar MU-nya udah terbentuk gitu kan. Jadi ini kita program magang yang kedua dari Universitas Yatsy Madani. Jadi sebelum batch kita kedua? Ya, batch kedua. Iya. Program yang kedua gitu. Jadi yang sebelumnya itu kita udah ada senior yang udah pernah ke sana gitu, 3 orang. Nah, untuk kita ini sebenarnya kita dibuka tuh untuk program Yatsy sendiri tuh nggak ada batasannya gitu untuk berapa orangnya. Cuma kebetulan yang kemarin itu yang daftar itu hanya 7 orang. Sebenarnya tuh benar kata yang Yuri sampaikan tadi. Sebenarnya udah banyak teman kelas kita pun yang kita beneran kenal tuh 2 orang yang udah daftar sebenarnya. Cuma ketika diobrolin lebih serius lagi dengan pihak-pihak yang terkait dengan orang tua gitu, orang tuanya nggak beri izin gitu. Mungkin karena khawatir karena anak perempuan kali. Mungkin kalau misalkan dari teman-teman sendiri pun mungkin yang berangkat pun pada awalnya itu nggak setuju orang tuanya. Mungkin dengan pendekatan yang lebih perlahan dan diyakini dengan baik, jadi akhirnya kita berhasil
tua ya, karena ya gimana ya, jauh banget dari rumah, beda negara gitu, pasti orang tua tuh kayak worry nggak sih gitu sebenarnya, tapi dia jauh kan. Santai coba deh. Oke. Nah, tadi kalau dari Kak Julia tuh magang di perusahaan di Panti Lansia. Panti Lansia. Oke, di Panti Lansia. Aku mau nanya nih, kira-kira tapi kakak di tempat yang sama? Beda-beda. beda-beda. Oke. Aku mau nanya, job desk kakak di sana ngapain aja, Kak? Job desk-nya Kegiatannya ya. Jadi kami sih memenuhi kebutuhan dasarnya aja sih, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi kita yang penuhin sehari-harinya. Kayak memberi makan gitu, mandiin, mendampingi ketika mau buang air, eliminasi gitu. Jadi head to toe. Iya benar. Tapi bedanya pakai bahasa Jepang dong ya. Iya. Oke. Nah, aku kan Jepang tuh beda banget ya sama Indonesia ya, dari culture-nya, dari apapun itulah ya. Ada nggak sih kayak tantangan yang di Jepang itu kayak gimana gitu, kayak apa yang menjadi tantangan kakak di Jepang? Dari aku sendiri sih ya, tantangannya itu beradaptasinya sih ya. Oh, adaptasinya. Karena mereka lumayan strict juga gitu, terus lumayan ketat ya sama apapun itulah pokoknya. Kalau dari kakak yang lain, Bahasa sih. bahasa. Iya. Lebih bahasa harus prefer banget. Kalau di sana tuh minimal nih, kakak mau magang itu minimal kan ada levelnya Iya. N5 sampai N1 kan. Iya. Itu minimal berapa? Ada minimalnya nggak? Minimal N4. Iya, N4? Iya. N5 nggak? Qualified? Enggak, harus N4. Berarti soalnya aku juga belajar bahasa Jepang, cuman dari anime-anime aja, karena kalau misalnya aku belajar hiragana katakana sampai sekarang nggak ada yang nyantol gitu. Oke. Jadi tadi tuh kakak berangkat ke sono karena MOU. Berarti itu pasti pengajuan diri, nggak dipilih? Apa dipilih? Kita mengajukan diri. Oh, pasti pengajuan diri. Tapi tadi yang tadi sampai dari banyak orang sampai akhirnya yang berangkat 7. Tujuh. Oke. Nah, tadi ada kakak yang struggle sama bahasa ya, sama aku juga pengen sih ke Jepang. Nah, aku mau nanya nih, yang ngebantu tadi siapa nih kakak yang struggle bahasa? Siapa ya? Kak Sheila. Kalau di Jepang Shera. Iya. Ya, oke. Nah, hijau. Oke, aku mau nanya nih. Kakak kan tadi struggle pakai bahasa Jepang, yang menggunakan bahasa Jepang. Itu gimana caranya kakak, ada hal nggak sih yang ngebantu kakak untuk bisa ke bahasa Jepang? Ya, dengan mencapai level N4. Paling belajar sih. Iya. Oh iya, belajar. Pasti ya. Maksudnya ada nggak sih kayak dari lagu kah, atau dari anime, atau kakak nih bener-bener yang tadi mungkin kata kakak belajar, kakak tuh kayak A, I, U, terus itu terus sampai kayak teng-teng, sampai itu dihafalin semua gitu. Itu belajar Full book. full Iya. buku, full nulis gitu. Iya. Kan kita dapat pelatihan dulu Dapat dari sini. oh Iya. jadi dapat pelatihan dulu, pelatihan bahasa Jepang Iya, benar. yang Dari intens gitu. Iya. Lihat sih. Oke. Selama kurang lebih 3 Tiga bulan. 3 bulan. Oh, Nanti ke sana pun kita masih harus belajar lagi selama 1 bulan. Iya. oh, jadi Ada gakko nggak ya. cuman kita belajar kan, setahu aku ada bahasa Jepang sama bahasa Jepang lanjutan kan di Tigers, Iya, di FTB belum ada nih. Oh. Boleh lah. Bapak Prodi, Bapak Kaprodi. Mohon maaf Bapak Dekan yang terhormat dan Ibu Kaprodi, boleh ya di FTB ditambahkan bahasa Jepang. Berarti tadi kan ada bahasa Jepang sama bahasa Jepang lanjutan. Iya. Sebelum berangkat 3 bulan diaksi, Iya. kemudian pas 1 bulannya lagi. Jadi Bahasa ketika Jepang. Kita belajar Jepang juga sama belajar untuk keperawatan lansianya. Iya. Lansia di sana. ketika nyampe di Jepang nih 1 bulan pertama kita 1 bulan full belajar 2 minggunya bahasa Jepang lanjutannya, 2 minggunya lagi keperawatan untuk lansianya. Berarti nggak sesimpel yang aku pikirin, kayak ya seleksi diaksinya udah ribet nih, maksud aku menguras tenaga, energi, biaya gitu ya kan. Ternyata ada 3 bulan belajar bahasa Jepang, sampai Jepang 2 minggu belajar bahasa Jepang lagi, kemudian keperawatan lansia. Oke. Berarti ya aku masih heran gitu, hebat gitu loh, Enggak lah. Iya. Iya. beneran hebat, kayak keren banget. Nah,
bener-bener speechless bener. Oke. Relax. Aku mau tadi aku udah nanya bahasa. Selain bahasa pasti ada culture, ada budaya yang kita tuh beda banget. Yang apa ya? Di Indonesia tuh mungkin macet gitu, terus antrian tuh susah nggak sih kalau di Indo? Tapi kalau di Jepang tuh kayak terstruktur rapi gitu. Aku nanya nih, selama kakak di Jepang itu ada nggak sih culture shock yang kayak bingung gitu, yang buat kakak kaget banget ternyata Jepang tuh begini ya gitu, ternyata susah banget ya tinggal di Jepang gitu. Boleh diceritain dari kakak siapa? Kalau aku ya, Kakak. kalau aku tuh pertama ke Jepang langsung bingung sama cara buang sampahnya. Oh, Soalnya di sana tuh dibeda-bedain. per hari per Ada harinya, Oh, ada harinya. terus dibeda-bedain per barang. Kualifikasinya. Iya, kualifikasinya. jadi per hari per barang beda. Dan kalau barang gede di sana bayar nggak sih kalau dibuang gitu? Iya. Iya, untuk elektronik itu bisa kita harus pay, harus bayar. Bayar. Oke. Berarti itu ada lagi selain buang sampah atau apa gitu. Ada aturan-aturan yang nggak tertulis nggak sih di Jepang tuh yang sebaiknya kita ikutin gitu? Ada. Misalkan kalau lagi di kereta, kita tuh sebaiknya nggak berisik. Soalnya emang orang-orang di sana tuh emang diem-diem. Kayak rame di kereta tuh hal yang Absurd banget tuh Iya. gimana. Oh, jadi soalnya ya akhir-akhir ini juga ada case yang menurut saya kurang enak aja gitu ya. Cuman ya iya benar. semoga nggak terjadi case yang begitu lagi. Oke, next nih aku mau nanya lagi nih. Ini nggak apa-apa kan kita nanya Nggak gini. apa-apa. Kalau kakak yang mau nanya balik ke saya, nggak apa-apa. Tapi Oh, saya iya. belum pernah ke Jepang. Oke. Oke, next aku mau nanya apa ya? Kakak nih di Jepang tuh magang selama 1 tahun tadi ya? Ya, selama 1 tahun. Itu kakak sambil kuliah atau full magang aja kak? Iya, Biasa. sambil kuliah Sambil kuliah? Online? online. Online. Ya, ini sedikit namanya. Kalau misalkan untuk kegiatan magang kita itu emang dikhususkannya untuk stase keperawatan gerontik gitu kan. Cuma untuk kuliah sendiri itu ada konversi nilainya gitu. Kalau misalkan kayak misalkan ada mata kuliah KMB ataupun mata kuliah lainnya, nanti kita konversikan dengan apa yang kita lakukan di sana gitu. Nanti ada tiap bulannya itu ada pinjauan laporan yang dari pihak penanggung jawab Jepangnya untuk dilaporkan ke prodi untuk dikonversikan nih nilainya nih. Kalau misalkan kita ngelakuin A, masuknya ke stasenya atau mata kuliahnya apa. Kayak gitu. Kalau untuk kuliahnya itu biasanya kita lakuinnya daring, kalau enggak itu pemenuhan tugas aja. Kayak gitu sih. Oh, berarti ibaratnya kakak nih hasil kakak praktik di sana itu dikonversi jadi nilai, tapi tetap ada yang daring juga dan harus diikutin. Tapi nih, aku shock sumpah. Kayak kakak semester 8 sekarang. Sudah sidang. Udah. Alhamdulillah udah semua. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Terus berarti skripsi dikerjain di Jepang. Kita sih nggak skripsi Iya, ya. kita nggak skripsi Iya, untungnya ya. Untungnya kita nggak skripsi, cuma kita ada tugas yang menggantikan itu. Jadi kita punya tugas akhir dalam bentuk laporan penanggung-jawaban gitu, laporan penanggung jawab kegiatan selama di Jepang. Cuma untuk format dan cara penulisannya 11-12 sama skripsi sih. Jadi kita tetap ada tinjauan pustaka segala macamnya dan ada turnitin segala macam juga gitu kan. Cuma yang membedakan mungkin kita ada di bab lainnya itu ada peninjauan soal profil dan background perusahaannya sama laporan kegiatan, literally kegiatannya gitu. Pada implementasinya kita seperti apa di sana kayak gitu. Oh, paham. Sama kayak LPJ di apa SMK gitu Iya, ya. cuma mungkin benar. karena levelnya tugas akhir university jadi Iya, jadi lebih kompleks. formal, lebih Iya. kompleks Iya, dan iya. lebih butuh banyak citasi ya Iya, kak iya. ya. Oke. Nah, kakak ke Jepang sudah 1 tahun. Aku mau nanya skill yang harus dimiliki mahasiswa atau yang disiapin nih. Tadi kan bahasa nih, kayaknya bahasa nih krusial banget karena kalau misalnya kita ngomong kan kalau sama-sama nggak ngerti kan bingung ya. Iya. Selain bahasa deh, ada nggak skill yang wajib banget dimiliki mahasiswa sebelum berangkat ke Jepang? Adaptasi mungkin, Adaptasi. skill adaptasi itu penting banget sih. Karena misalkan kita bicara soal shock culture kan itu kan bukan sesuatu yang kita bisa abaikan ya. Iya. Maksudnya dengan kita shock ya bukan berarti ya udah aja gitu. Tapi kita harus adaptasi dengan hal itu gitu loh. Ya, misalkan kita tadi bilang kayak tentang buang sampah gitu kan. Itu benar-benar buat kita yang sebelumnya di Indonesia terus tinggal ke Jepang harus kayak milah hari Senin harus buang sampah kaleng doang gitu.
terus hari-hari Selasanya hari sampah yang udah dibakar itu kayak kultur shocknya bukan sesuatu yang kaget terus udah kan nggak gitu kan, kita mau nggak mau harus mengikuti peraturannya gitu kan. Iya, ada kasus waktu awal kita datang itu kita tuh nggak ngerti kan harus buangnya di hari apa gitu kan, kita buang sampah di hari asal buang aja di tempat sampahnya dilemparin balik ke rumah kita. nggak diterima. Nggak diterima. Sanksinya gitu, dilempar balik. Iya, di depan pintu kita dibalikin sampahnya lagi. Iya, berarti harus ya pintar-pintar untuk adaptasi misalnya ya kayak. Oke. Nah, kakak di Jepang sudah berbahasa terus adaptasi juga, magang juga di panti. Aku mau nanya, selama kakak di Jepang pasti banyak dong pengalaman, gak cuma 1-2, banyak banget pengalaman yang berkesan. Aku mau nanya nih, boleh? Tadi Kak Faung udah, Kak Yuri dalam bahasa Jepang, oke. Iya, terserah. Terus Kak Asi sudah, berarti yang jarang nih Kak Tira sama Kak Syera. Oke. Aku mau nanya nih, ada nggak kakak berdua ini pengalaman yang paling berkesan banget selama magang di Jepang? Apa ya? Ketemu obake kah? Nggak ada. Obake hantu. Atau kakak dong. Ke polisi. Sampai dipanggil. Enggak. Nggak aman sih. Aduh. Ada obake juga kan waktu dulu di kosan. Oh, Iya. Kak Parul ya udah kalau Kak Parul. Enggak di mereka kira. Iya. Iya. Beneran ada obake. Beneran ada obake ada. Ada. Tapi nggak ada wujudnya. Oh. Oke. Serius? Iya. Itu yang turun dari tangga. Tuh kan temen aja nggak tahu. Seru nih. Ya, seru, yang seru. pas Yang di Gakko. Yang pas Iya, apa kembali. tuh Gakko? Iya. Apa tuh Gakko? Iya, yang kayak ada Iya, suara kamu naik bilang tangga ada gitu. orang turun tangga, terus kata kamu yang di belakang ada apa sih? Yang di kaca. Oh, iya, Ah, gitu. oh iya, Lewat aku gitu. sendiri Iya, ya. itu Oh, kan. iya. yang ngalaminnya lupa. Jadi ceritanya nih kakak ngekos bareng. Iya, kita berlima. Oke, berlima. Terus Kak Sheila tadi apa tuh? Oh, kita lagi ngumpul Lagi di ngumpul. ruang makan. Oh. Nah, kita tuh lagi ngobrol tiba-tiba dengar ada bunyi suara orang turun tapak kaki. Heeh. Terus Sheila ngeliat apa sih di jendela? Iya kan di belakang pas kita ngobrol kan di belakangnya itu kayak apa sih, kalau Jepang itu kan pintunya tuh Sliding. iya sliding, cuma dia tuh transparan Oh. gitu kan. Nah di belakang itu aku lihat ada putih lewat gitu aja. Cukup serem sih, karena seremnya apa, itu kan bukan tempat yang kita tinggali lama gitu loh, maksudnya kita di situ bertamu juga ya. Iya, Terus betul. tiba-tiba ditampakin obake. Obake hantu itu nggak cuma ada di Indonesia ya, di Jepang juga ada, cuman bentuknya nggak sama kayak di Indonesia mungkin ya. Oke. Ada lagi yang mau nambahin? Jadi kan aku sama Safira tuh satu tempat tinggal juga, satu apato. Dibilangnya apato ya, cuma bentuknya rumah. Ada 3 kamar. Satu lagi sama teman saya yang nggak bisa hadir ya. Jadi waktu itu malam-malam ya, Iya, kita terus aku pas kita pulang dari Tokyo Tokyo. habis main kan, terus malam-malam mau tidur, aku denger kayak ada suara cewek nangis, tapi kayak sambil ketawa. Gimana ya, nangis ketawa dibarengin gitu. Mau nyontohin tapi serem. Iya. Jangan Iya. Dan itu lumayan lama ya, 10 Iya. menitan gitu. Awalnya aku dulu kan yang denger, cuma terus aku ajak dia nih, aku ketok-ketok pintunya kan, denger gak gitu. Takutnya aku doang yang halu gitu, karena kebetulan aku habis minum obat, mungkin ada efek samping obatnya gitu, jadi bikin halu gitu. Terus aku ajak dia, coba denger. Ternyata dia juga denger, dan kita saling diem-dieman sampai dia tuh takut gitu loh, nggak mau tidur di kamarnya sendiri. Akhirnya tidur bareng. Iya, pintunya harus Pintunya dibuka dibuka. gitu. Jangan dimatiin lampunya. Bener-bener 10 menit kita bengong aja dengerin itunya, suara obakenya gitu. Lama-lama tuh hilang gitu. Serem ya. Dan sebulan setelah itu senpai itu senior ya, senior kita yang udah duluan kerja di situ. Jadi kebetulan apa tuh yang tuh depan-depanan gitu kan. Senpai kita juga denger ada suara itu dari atas mobil ya. Iya. Di atas mobil. Iya. Bukan di kamar lagi. Bukan. Oke, pindah dia, ceritanya pindah. Mungkin ya, jadi tuh ada mobil tetangga parkir di depan apartonya dia gitu. Terus suara itu asalnya tuh dari kap mobilnya yang atas. Sama-sama 10 menitan gitu. Juga ya, ternyata beneran ya, obake hantu tuh nggak cuma ada di Indonesia. Nggak, ini yang lain nggak ada selain cerita horor. Terus aku sih
sih di ruangan aku ya di panti kan kita beda ruangan ya. Iya betul. Di ruangan aku tuh karena banyak pasien yang meninggal gitu, kursi rodanya tuh maksudnya bekas si pasien yang udah meninggal ini kursi rodanya gerak sendiri, jalan sendiri malam-malam ya. Tapi itu tuh aku diceritain sama orang yang shift malamnya gitu, gini Yuri tahu nggak, kursi rodanya tuh jalan tahu gitu pas aku shift malam gitu, terus pintu kebuka sendiri gitu. serem sih soalnya. Kalau itu kan air, maksudnya air. Nah Oh, ya, air, wastafel. Iya, Jadi nyala- itu dia nyala otomatis sendiri. kan. Biasanya kan kalau nyala gitu harus ada, dia harus nge-scan ada sentuhan. Jadi Iya, ada sensor tangan. Iya, benar-benar. Biasanya kalau tangannya di bawah langsung nyala Ya, gitu. ini nggak ada siapa-siapa gitu, nyala sendiri. Serem. Soalnya beberapa minggu yang lalu, sini saya juga cerita ya. Oh, iya. Jadi ceritanya ada dosen Bu Ina, Oh, mungkin kenal. kenal. Nah, jadi ceritanya saya memang di ruang ini. Kita ada di ruang ini nih Oh, masalahnya. iya. Saya ada di ruang ini. Kebetulan emang saya mau ke toilet, tapi saya nungguin teman saya. Saya di bawah. Nah, Bu Ina ini melihat saya lewat. Oh, Terus oke. sekarang saya baru lewat. Oh, menyerupai Siapa kali gitu. itu? Jadi mungkin kalau bahas obake, bahas itu cukup kali ya. Aku boleh nanya yang lain kali ya, kita bahas yang lain. Oke. Nah, tadi kan culture shock kita tuh harus apa ya? Adaptasi ya kayak. Tapi orang Jepang tuh pasti punya kebiasaan tuh. Entah itu hormat gitu. Bowing, apa bowing ya bahasa Iya, Jepangnya? bowing. Aku lupa bahasa Jepangnya tapi bow gitu. Terus sama yang lain-lain gitu. Ada nggak sih menurut kakak nih kebiasaan di Jepang yang menarik banget terus kayaknya bisa nih diterapin di Indonesia? Siapa yang mau kasih tahu? Data. Daza. Aku ada sih. Kalau aku sendiri tuh kayak budaya sikap profesionalisme yang di Jepang tuh bagusnya tuh ada istilah namanya tatemae. Tatemae. Jadi kita tuh kayak istilahnya apa ya? Poker face gitu. Jadi kita tuh terlepas dari kita suka atau tidak dengan suatu lingkungan atau orang. Jadi kita tuh akan selalu serius dan profesional dengan pekerjaan kita. Misalkan Jaya misalkan dengan rekan kerja di broadcastnya gitu kan. Misalkan Jaya nggak suka sama si A nih, tapi itu tuh nggak ada kaitan sama sekali dengan pekerjaan. Kalaupun harus Jaya misalkan bilang atau ngobrol dengan si A itu yang Jaya nggak suka, Jaya akan tetap bilang, akan tetap ngomong dan komunikasi gitu. Terlepas dari perasaannya sebenarnya. Jadi Itu jadi gitu iya ya? jadi bukan nggak usah banget, jadi kayak lebih kayak terlepas dari apa sih Masalah kita. masalah pribadinya, jadi kita tetap menjalankan pekerjaan dengan baik dan itu tuh jadi efektif banget di lingkungan kerjanya gitu loh. Jadi itu dan beneran banyak sih kalau di tempat kerjaku. Jadi kayak kan kebetulan kalau tempat kerja pun kebanyakan mama ya gitu kan. Jadi tuh mama tahu sendiri lah gimana ya sensation gitu kan. Itu kalau misalkan nanti si Ma A ini ngadu soal Ma B ke aku gitu, yang Ma B nya ngadu soal si A ke aku juga, jadi tuh mereka tuh sama-sama nggak suka nih. Tapi pas aku bertiga sama mereka ketemu, mereka kayak nggak ada masalah gitu loh. Itu tuh mungkin kalau dibilang jelek mungkin ya, karena misalkan ada apa sih, Menyembunyikan iya sesuatu gitu. nggak jujur dengan perasaan gitu kan. Mungkin kalau misalkan di kita kan jujur lah ya, kalau misalkan nggak suka terus dibenerin harus kayak gimana gitu kan. So mungkin untuk baiknya ya jadi lingkungan kerja jadi kondusif dan juga nggak awkward gitu loh, nggak canggung gitu, karena mereka sama-sama jaga perasaan pribadi untuk kerja dengan fokus. Bagus sih Kak, bagus. Jadi profesional ya, nggak Profesional bawa lah. masalah pribadi. Jadi kalau saatnya kerja ya kerja, kalau ya punya me time atau untuk mengurusi masalah ya itu nanti di lain tempat gitu ya bisa ya. Kayak, oke, ada lagi kakak yang mau menambahkan kebiasaan di Jepang atau yang mungkin bisa diterapkan gitu? Kalau aku ini budaya tepat waktunya Tepat waktu. terkenal banget kan. Oke, baik. Jadi Saya di juga sana suka. tuh kayak nggak ada ngaret-ngaret. Tapi wajar sih emang di sana. Keren. Jadi tepat waktu sekali. Katanya nih ya, kalau misalnya kita janjian jam 10, kita tuh harus OTW dari jam 9. Ada itu nggak sih, apa itu hoax doang? Kalau Apa sebisanya aja gitu loh. kalau kasus yang udah kita temuin sih biasanya misalnya kita ada janji di pukul 10, kita tuh pukul 9.40 45 tuh udah ada di lokasi gitu. Iya. Jadi kita tuh kalau misalkan kita kan kalau untuk OTW aja, untuk jalan aja make sure dulu kan untuk si temannya nih OTW atau belum gitu kan. Soalnya kan karena budaya kita tuh nggak on time, jadi kita tuh yang on time pun jadi kebawa
kondisi merekanya kayak gitu. Kalau di Jepang tuh misalkan kita janji telepon misalkan ya malam-malam itu, Yuri ayo ketemu jam 10 besok pagi ya di kafe A, udah matiin tuh, dan itu nggak ada chat apapun sama sekalipun, kita akan bertemu di tempat yang dijadikan di waktu yang udah dijadikan juga. Keren. Oke, berarti tadi budayanya cukup keren banget dan kayaknya harus diterapin sih itu on time-nya itu. Oke. Nah, kakak, aku mau nanya nih. Kakak nih kerja dalam bentuk tim kan tadi. Terus tadi Kak Fahrul juga ngejelasin tentang poker face, di mana kita profesional terhadap pekerjaan dan mengkesampingkan masalah pribadi. Gimana nih kalau misalnya kakak kerja di sono, terus kayak menjaga kerjasama dan keharmonisan ketika kakak kerja di sana? Ya kayak yang dibilang tadi, Iya. ketika kita emang bekerja misalnya satu apa gini ini ada selisih paham gitu ya, terus ketika bekerja bareng ya udah dikesampingin aja gitu selisihnya yang itu. Terus nanti ketika pulang setelah selesai bekerja baru kita omongin empat mata gitu ya. Problemnya apa? Iya, jadi tanpa orang lain ikut campur gitu, jadi emang berdua aja diselesaikan. Jadi istilahnya nggak ada labrak-labrakan di tempat Iya. kerja ya, karena kalau di Indonesia tuh Oke ya. iya. Oke. Nah, kakak berarti udah magang, udah tahu nih caranya bekerja di Jepang dong ya. Aku mau nanya nih, karena di Jepang tuh ada krisis penduduk kalau nggak salah ya, correct me if I wrong gitu kan, takut salah. Karena sempat kerjasama juga sama India yang aku lihat di sosmed. Nah, kalau aku mau nanya nih, pandangan kakak tentang peluang karir atau kerja di Jepang tuh bagaimana sih? Peluang karirnya sih peluangnya tinggi banget ya, besar banget, terutama di bidang kaigo sih. Kaigo itu caregiver gitu, karena memang usia produktif mereka tuh lebih sedikit dibanding usia yang udah lansia gitu. Oh, jadi Iya. anak mudanya lebih sedikit Iya. dibanding lansia. Iya. Karena mereka tuh kayak apa ya? Child free gitu. Ada yang child free, terus karena budaya mereka yang gila kerja gitu, jadi nggak kepikiran untuk nikah, ataupun kalau mau nikah juga ya udah gitu. Biayanya juga mahal kan di Iya. sana. Oke. Jadi banyak yang memutuskan untuk nggak punya anak dan fokus kerja mungkin. Jadi di sana dibutuhkan banyak kaigo. Iya, kaigosha. Kalau pekerjaan namanya kaigosha. Iya, pekerjaannya kaigosha gitu. Oke. Nah, aku mau nanya lagi. Ini kita nanya seperti sesi interview ya, sepertinya kayak tanya-nanya mulu, tapi nggak apa-apa. Aku kan sebenarnya mau ke Jepang juga. Cuman aku tuh kayak bingung gitu loh, nanti di Jepang ngapain ya? Terus kayak aku harus gimana gitu. Bahkan kayak misal nih aku udah di Jepang gitu, aku tuh kayak kadang kerja di Jepang tuh kayak buru-buru banget atau gimana. Kakak begitu nggak sih? Pasti Buru-buru ngikutin. banget kan? Pasti ngikutin kan, kita harus adaptasi tadi kata Kak Fahrul kan. Nah, aku mau nanya gimana cara kakak nih ngejaga motivasi kakak, tumbuhin motivasi, terus biar tetap semangat selama magang di Jepang gitu. Kalau aku ya, karena aku masih punya dedek ya. Masih punya dedek? Iya, punya Kebetulan dedek. aku juga anak bungsu. Oh iya, aku masih punya dedek, punya abang gitu. Jadi motivasi biar semangat kerja, terus aku tuh harus inget mereka gitu. Aku mau pulang ke Indonesia, jadi aku harus ya, apa yang dimulai harus diselesaikan juga dengan baik gitu. Jadi itu yang bikin semangat untuk magang sih selama 1 tahun. Oke, ini kan dari Kak Julia pasti motivasi beda orang, beda banyak Iya. motivasi dong. Coba aku mau dengar dari kakak yang lain. Ini dari Kak Tira. Ya, kita kan jalan-jalan motivasinya untuk keluarga sih kalau Sama iya, keluarga. untuk keluarga. Ngebanggain keluarga. Iya betul. Oke. Tadi aku nggak dengar kayaknya ada jalan-jalan gitu. Aku Iya, juga iya. pengen sih. Iya. Iya. Pokoknya kalau capek kerja jalan-jalan. Jalan solusinya. Jadi setidaknya kalau di Jepang tuh motivasinya, wah, aku capek nih kerja nih, Iya. tapi di Jepang pemandangannya keren juga ya, kita Iya. bisa jalan-jalan. Jalan-jalan naik sepeda aja udah refreshing Iya, banget. iya. Ada di sana. Tapi katanya summernya panas banget. Iya, ya? kalau Iya. sekarang lagi panas. Oke, sekarang lagi panas. Nah, dari Kak Fahrul. Kalau motivasi saya tuh supaya bisa bayar kuliah sendiri aja gitu ya, karena
mungkin bagi orang yang kayak contohnya saya yang udah pernah kerja sebelum kuliah gitu kan, udah pernah megang duit sebelumnya gitu kan, tiba-tiba harus kuliah dan dibayar outlay kayak tuh minder banget itu, kayaknya tuh kayak I can do more gitu kan, kayak daripada kuliah doang dan kebetulan ada program magang jadinya kayak why not aja gitu, jadi ya udah deh gas deh, jadi diambil dan alhamdulillah ya bisa kelarin kuliah dengan bayar sendiri dan teman-teman juga sama tentunya kayak ada kebanggaan sendiri sih. Benar. Oke, berarti dapat benefit. Ya, Aduh, ya. Itu sensitive things ya. We cannot do in here. Oke. Nah, di Jepang tuh pasti tadi kakak kayak nggak enak apa profesional, tapi kan kayak misalnya kita kan ada pertanyaan nih ke orang Jepang atau kita mau mengkoreksi lah ibaratnya gitu. Itu kakak gimana sih cara menyampaikannya atau dengan sopan banget gitu kan biasanya bawain komenasai gitu. Ada nggak sih cara-cara khusus yang biasanya kita nggak pernah lihat nih gitu? Atau memang seperti sama di Indonesia cuman bedanya pakai bahasa Jepang aja gitu? ini maksudnya penyampaian apa? Penyampaian kayak kakak mau nanya nih kayak mohon maaf ibu bapak saya mau nanya nih ini arah ke sini kemana ya gitu, atau mungkin kakaknya di sini muslim atau mau nanya kandungan dari makanan gitu. Kalau soal itu sih mungkin nggak terlalu beda jauh ya, cuma mungkin iya kalau misalkan soal kesopanannya itu kita dijunjung banget gitu kan, kayak kita tuh harus kayak bow dan bilang maaf dulu sebelum ingin menyampaikan apa yang disampaikan tuh pertanyaannya apa gitu loh. Jadi kita sorry gitu kan, kita mau nanya ini nih, habis itu tuh misalkan udah jawab baru berterima kasih. Itu kurang lebih sama kayak Indonesia, cuma kayak mungkin derajat bahasa yang digunakannya gitu ya. Kalau di Jepang kan ada derajat bahasa yang digunakan kayak levelnya tuh kayak level informal, formal, sama satu lagi tuh ada bentuk merendahkan diri gitu kalau di Jepang. Ekstremnya Khusus dari itu formal. iya ekstrem. Jadi kita tuh memposisikan diri kita tuh di bawah terhadap orang yang sedang ditanya atau orang yang emang di atas kita gitu. Jadi kita tuh supaya kita mendapatkan perlakuan yang baik, biasanya kita menggunakan metode itu sih, merendahkan diri kali. Oke. Bukan merendahkan diri karena mungkinnya kita memposisikan sebagai kita tuh menghormati kepada orang yang kita bicara gitu kan. Untuk kalimatnya kan kalau di Indonesia sendiri kan, di Indonesia mungkin nggak ada gitu ya untuk menggantinya. Mungkin kalau misalkan kita pakai cara untuk merendahkan diri jadinya kesannya alay gitu ya. Gitu. Kalimatnya gimana coba pikirin. Kalau misalkan di Jepang itu artinya sama, cuma kotoba itu apa ya, katanya itu berbeda penggunaan katanya gitu loh. Kayak misalkan tadinya mas jadinya orimas gitu kan, narimas gitu. Oke. Paham. Ya karena kompleks juga ya, karena di Jepang tuh terkenalnya sopan gitu. Oke, aku mau tanya apa ya, kan Indonesia tuh gede banget ya, dari Sabang sampai Merauke itu ada pulau apa? Kok saya harus lupa pulau? Dari Sabang sampai Merauke ya ada pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, NTB dan Papua gitu ya, Sulawesi. Aku mau nanya nih, Kak, itu beda nggak sih ketika kakak di Jepang sama di Indonesia? Rasanya kayak luas banget kah? Atau Jepang ternyata wah kesana sini dekat ya gitu, terus lebih mudah atau gimana? Jadi yang sering jalan-jalan jauh. No ya, yang sering jalan-jalan nih. Kan tadi naik sepeda nih, kalau di Indonesia kesannya kan naik sepeda, aduh macet, semrawut, orang bawa motor muang, apalagi ras terkuat di bumi. Stand kiri belok kanan. Iya, saya gimana nih kalau dari kakak? Kalau di sana tuh justru motor tuh jarang banget. Kebanyakan tuh mobil dan jalan untuk pejalan kaki, sepeda itu tuh disediain. Nah, karena kita pakai sepeda, jadi kalau kemana-mana harus naik kereta. Nah, kereta di sana tuh udah memadai banget, sampai yang pelosok-pelosok pun udah ada. Jadi sampai pelosok tuh kereta nyampe. Nyampe. Wah, berarti bisa dibilang ya, walaupun kesannya jauh, kayak lebih kejangkau aja nggak sih, Kak? Benar. Betul. Praktis. Praktis. Kita sepertinya sudah ada di penghujung acara ya. Sebenarnya aku masih mau tanya banyak gitu loh tentang kan ada wibu-wibu juga di sana, terus ada otaku, ada event-event banyak di sana juga kan ya. Cuman nih kakak setelah magang 1 tahun, setelah buat laporan, berarti bentar lagi wisuda dong ya. Amin. Amin. Semoga aku juga ikut ke Jepang maksudnya. Oke, aku mau nanya, setelah kakak magang di Jepang, ada nggak sih kakak mau balik lagi ke Jepang atau kayak
malah mau di Indonesia aja nih? Mau banget. Mau dong. banget sih. Balik lagi. Balik lagi dong. Kakak lima-limanya mau balik lagi ke Iya, Jepang. balik lagi ke Jepang. 6-6-nya. Namanya. Apa 7? Yang Nah. satunya lanjut soalnya lanjut. Oh, Iya, lanjut, lanjut nah. profesi. Nah. Tapi kakak setelah wisuda mau balik lagi ke Iya. Jepang. Itu aku boleh nanya. Alasannya? Alasannya mungkin Kalau aku sih lebih cocok di sana ya untuk suasananya dibandingkan di Indonesia. Oke, ya memang terkenal Iya. cocok sih ya. Iya betul. Apalagi tadi yang Kak Farul yang poker face gitu. Jadi kita nggak kebawa-bawa emosi sama urusan pribadi. Iya betul. Oke. Oke, nih berarti di bawah kakak nih pasti ada batch yang sedang dipersiapkan untuk berangkat ke Jepang ya. Aku mau minta ke kakak, Kak Fahrul, Kak Syera, Kak aku lupa. Kak Arsi, Kak Kira, sama Kak Julia. Aku mau minta nih ke pesan untuk teman-teman mahasiswa yang sedang mempersiapkan atau yang mau mengajukan diri untuk magang ke Jepang gitu. Ada nggak kata-katanya dong Kak gitu? kebetulan ya batch kami itu batch terakhir ternyata. Oh. Iya, yang dikirim Miatsi untuk program magang. Oh, Batch gitu. kami itu batch terakhir. Tapi dengar-dengar sih katanya ada ya. Ya tapi kan nggak menutup kemungkinan Iya. ya untuk Yatsi mengirim kembali. Iya. Siapa tahu nih ada maba-maba yang ngedenger, yang udah nonton podcast kita ini kayak mau ke Jepang nih, Iya. dan kebetulan Yatsi tuh open lagi gitu untuk ke Jepang. Kira-kira ada nggak sih motivasi untuk mereka biar ayo semangat nanti kalau misalnya dibuka lagi kita bakal gitu. Untuk adik-adik yang mau ikut sih ya ikut aja gitu, maksudnya cobain pengalaman baru. Kalau misalnya kendala di orang tua gitu, misalnya susah ngasih izin, coba diyakini baik-baik gitu, karena mungkin kekhawatiran orang tua itu tuh nggak akan terjadi kalau kita tuh di sana tuh baik-baik aja gitu, terus bisa jaga diri gitu, dan harus sering komunikasi sih sama orang tua biar orang tuanya tuh yakin terus percaya, oh berarti anak saya ini baik-baik aja ternyata di negara orang. Oke, kuncinya komunikasi sama orang tua. Iya. Kalau misalnya strict parent ya kan. Benar, terus harus punya tekad yang kuat sih. Kalau gampang kepengaruh sama lingkungan mah kayaknya goyang gitu. Dari kakak, Aku mungkin mau nambahin soal programnya aja ya. Ini kalau misalkan sama bukan sama Singkat Universitas Yatsi ini sebenarnya udah tekan MOU baru sama perusahaan Jepang, tapi sayangnya tuh belum ditujukan untuk mahasiswa untuk magang kayak kami itu. MOU yang sudah kemarin disahkan itu saya dengar itu adalah MOU yang disiapkan untuk teman-teman mahasiswa S1 yang sudah lulus gitu. jadi Ya, programnya untuk setahun itu S1. ya itu chance-nya itu ditujukan pada teman-teman mahasiswa S1 yang baru lulus yang belum dapat kesempatan buat mengikuti profesi keperawatan nurse gitu. Nah, jadi itu tuh udah disiapin semuanya. Cuma untuk detail seperti apa mungkin nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh pihak yang terkait, lembaga Iya, bahasa dan lainnya betul, gitu betul. ya. Cuma kalau misalkan untuk program magang untuk mahasiswanya itu nggak menutup kemungkinan juga. Saya pribadi pernah ngobrol juga dengan Ibu Dekan Ibu Zara bahwasanya itu tuh udah disiapkan gitu kan. Ibu Zara udah keliling-keliling terus beliau ya ke Malaysia, ke Jepang gitu kan untuk cari MOU nih yang pantas untuk kami gitu kan, untuk teman-teman juga. Jadi untuk program sih ya nggak usah khawatir lah, pasti mungkin akan disiapkan gitu kan ke depannya oleh BIM. Cuma mungkin untuk teman-temannya itu aja yang lebih disiapin gitu untuk mental dan juga nyicil bahasanya gitu kan. Kebetulan kita kan yang di Fakultas Kesehatan kan emang disiapin gitu kan untuk pelatihan bahasa gitu kan. Tapi belum nih Kak. Iya boleh lah Pak. Jadi mungkin itu aja disiapin dulu, nyicil bahasanya gitu kan sambil nyiapin diri gitu buat nanti ke depannya gimana. Kalau misalkan kuliah doang tuh kayaknya sayang ya kalau misalkan dapat change gitu dan orang tua dukung tuh kayak why not gitu. Gas aja sih. Kalau ada support, kenapa nggak diambil? Oke. Kita benar-benar di Sarah, terus kayak kakak pasti kayak kaget selama di Jepang mungkin ya mendengar ada berita ada broadcast gitu. Broadcast itu apa sih? Broadcast Universitas Yatsi Madani. Aku mau nanya, lebih minta kesan-pesannya ke kakak sudah diundang di podcast broadcast UYM ini. Bagaimana kesan-pesannya untuk kami dan mungkin ada yang ingin disampaikan agar broadcast UYM itu terus berkembang dan bermanfaat untuk mahasiswa dan seluruh universitas.
Datarina. Cuman deh. Cuman deh. Ya watashi kara. Jadi untuk kesannya tuh teman-teman broadcast UM tuh keren banget sih, baik-baik banget orangnya, ramah-ramah banget, terus seru gitu, terus apa ya, enak deh pokoknya gitu. Untuk pesannya semangat terus. Terima Semangat kasih. terus. Ya. Terima kasih. Oke, kita bakal lebih semangat terus karena kita disupport sama kakak yang baru pulang magang dari Jepang, dan insya Allah mungkin ya kalau kita berkesempatan untuk kerja di luar negeri kita akan lebih semangat lagi. Oke, ini kita benar-benar udah, sebenarnya aku beneran masih mau nanya banyak gitu loh, cuman kayaknya rahasia kayak karena kasihan juga tim editing nanti ngeditnya kepanjangan gitu. Oke. Mungkin sekian aja dulu Kak percakapan kali ini. Kita bisa lanjut di next episode gitu. Mungkin ketika kakak sudah di Jepang kita bisa ngobrol lagi melalui Zoom. Kayak waktu itu PKKMB kan, nggak mungkin kan untuk kita Zoom juga karena teknologi sudah memadai pasti. Oke teman-teman, itu dia episode kali ini. Pastiin kalian juga kalau yang mau mempersiapkan diri ke Jepang ataupun bekerja di luar negeri lainnya, jangan lupa mempersiapkan diri sematang mungkin. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Universitas Yaci Madani, dan jangan lupa like video ini, tonton podcast lainnya, dan jangan lupa komen. Kita bakal bahas apalagi kalian mau bahas apa, komen di bawah. Dan jangan lupa follow IG Broadcast di @broadcastuym. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Kalau bahasa Jepangnya bye bye apa Kak? Jangan. Jangan.